Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan Pendeta Deborah Purata Sinaga FTH. Beliau adalah salah satu pimpinan HKBP dan kami dengar beliau juga ingin maju menjadi Sekjen HKBP di Sinode 2024 nanti. Hora Sinang. Hora sama. Hora Sinang, Pendeta. Kami dengar Inang menjadi menyediakan diri dan ingin melayani jadi sekjen. Boleh diceritakan kira-kira apa yang harus diperbaiki kalau Inang menjadi sekjen di HKBP? Ya, cita-cita saya ingin menjadi Sekretaris Jenderal HKBP periode 2024-2028 karena saya melihat ternyata potensi HKBP sungguh-sungguh luar biasa. Dengan jumlah warga jemaatnya 6,5 juta dan dengan program sentralisasi keuangan yang sudah dilaksanakan sejak Januari 2023, saya pikir ini membuka peluang yang sangat besar bukan hanya bagi warga jemaat yang pada akhirnya dengan potensi yang ada pada mereka dapat berkontribusi khususnya 55% dari persembahan pelian 2 Namar Boko untuk diserahkan ke kantor pusat HKBP dan 45% lebihnya dikelola oleh kuria, resort, dan distrik masing-masing. Peluang ini membuktikan bahwa memang potensi sumber daya manusia yang begitu besar harus dikelola dengan baik. Kalau kita hanya mengandalkan pelian 2 Namar Boko, saya pikir kita akan kolaps. Tetapi dengan potensi profesi yang ada di HKBP 6,5 juta di seluruh dunia, ini akan semakin maksimal. Bukan hanya mensejahterakan para pelayan daripada HKBP, tetapi juga warga jemaatnya yang tadinya seperti di daerah-daerah terpencil tidak memiliki pelayan karena tidak ada uang untuk membelanja mereka, tetapi dengan sentralisasi kita mencoba untuk membuat pada akhirnya satu huria, satu pelayan penuh waktu. Nah, oleh sebab itu dengan potensi yang ada di HKBP, saya sebagai Sekretaris Jenderal HKBP, jika Tuhan mengizinkan di periode 2024-2028, tentu potensi sumber daya manusia ini harus dikelola sesuai dengan profesinya masing-masing dan hanya dengan sumber daya yang berkualitas, maka segala aset yang ada di HKBP baik dalam bentuk tanah yang bergerak dan juga dalam bentuk perkebunan, dalam bentuk pertanian, peternakan seperti sapi yang ada di Integrated Farming Jetun Silangit, dan juga dengan UMKM yang ada, ini akan dapat memperkaya HKBP, terlebih khususnya dengan semakin dipergunakannya Sopo Marpikir HKBP, Sopo Nomensen, bahkan juga dengan adanya rumah doa di Seminarium Spoholon dan juga di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, tentu ini akan semakin memperkaya HKBP, sehingga kalau HKBP sudah kaya di dalam hal spiritualitas dan ditambah lagi kaya dalam hal non-spiritualitas, artinya jasmania, tentu kehidupan warga jemaat akan lebih dapat baik lagi. Nah, oleh sebab itu saya pikir bagaimana HKBP dengan big data yang ada ini dikelola dengan baik, sumber dayanya, manusianya, dan juga sumber alamnya dikelola dengan baik, dan banyaknya juga tenaga-tenaga muda pelayan yang bahkan ada diberangkatkan ke luar negeri untuk misi seperti di Afrika dan segera akan ke Cina, Jepang, dan daerah-daerah lainnya. Bahkan dengan semakin terbukanya HKBP menjadi gereja yang inklusif, membantu daerah-daerah pekabaran Injil seperti Enggano,
Pulau Rupat dan juga Mentawai yang baru saja juga HKBP ikut berpartisipasi membantu perbelanjaan para pelayannya dengan memberikan sumbangan 50.000 atau 100.000 dan juga dengan akan diresmikannya di sekitar bulan November, yaitu tentang Parau Sorat Center di mana KBP ikut berkontribusi 1 miliar. Tentu ini semakin menjadikan HKBP berkat bagi dunia. Itu sebabnya saya sangat tertarik untuk mencalonkan diri sebagai Sekretaris Jenderal HKBP. Tinggal bagaimana kita memanage dan mengelola segala potensi yang ada di HKBP, terlebih dengan adanya komite transformasi di HKBP, maka ini juga harus disertai dengan perubahan-perubahan yang dapat merubah pola pikir dan juga merubah sistem tatanan yang selama ini ada. Terima kasih. Seumpamanya Inang Tuhan izinkan menjadi sekjen, organisasi seperti HKBP sudah besar yang mudah dikelola, tentu SDM atau peran dari sekjen itu kan sangat mempengaruhi. Tadi Inang sudah sebut bahwa prestasi dari kepemimpinan periode ini, Enggano dibangun, Pulau Rupat termasuk Mentawai. Bahkan juga kami dengar satu gereja yang dimandirikan dari HKBP, GKPA Angkola itu juga dibantu sekarang. Termasuk 5 misionaris ke luar negeri itu kan 12 ya, 12 ke luar negeri. Ini sesuatu yang luar biasa. Tentu makin lebih baik. Apa kira-kira lebih ke depan, kira-kira ide yang harusnya kita lakukan lagi? Ya, saya pikir kita harus mempunyai teamwork yang solid sesuai dengan profesinya masing-masing. Kita tidak boleh lagi single fighter, tetapi kita harus bekerja bersama-sama dengan membentuk teamwork dan juga dengan tim transformasi yang ada. Di samping itu juga tentu kita harus membangun sumber daya manusia itu mulai dari TK PAUD, sekolah minggu, remaja, pemuda, naposo, bahkan juga lansia. Itu semua harus kita bangun. Ya, jadi kalau ini sudah semuanya kita bangun, tidak ada yang dianaktirikan, tentu semuanya akan bergerak untuk membangun HKBP. Inang hadir di sini pas di acara Expo PPD Punguan Paropuan Distrik DKI Jakarta, 8 DKI Jakarta. Tentu potensi dari Paropuan ini kan harus di-manage, dikelola dan disinergikan seluruh di distrik. Bagaimana Inang mengajak perempuan? Karena perempuan ini kan sebenarnya mereka terdepan dalam gereja begitu. Ya, saya pikir ini yang belum kita pergunakan. Misalnya banyak produksi-produksi yang dihasilkan oleh UMKM seperti tadi melalui Tobat Tenun, ya, Jabu Bonang, dan juga kita sudah melihat bagaimana tenunan ulos itu semakin dimodifikasi tapi tanpa merubah ya maknanya. Nah, ini jika dikembangkan juga dengan olahan hasil pertanian, hasil peternakan, bagaimana mengelola ini sesudah pasca panen sehingga nilainya lebih tinggi lagi dibanding hanya dengan hal yang barang mentah saja kan. Tetapi kalau sudah kita kelola menjadi sumber daya seperti ubi, kalau hanya ubi saja itu kan gadong, tapi nilai ini akan semakin bertambah jika gadong itu dirubah menjadi keripik, ya, dan juga menjadi olahan sajian yang lainnya. Nah, tentu ini memiliki nilai tambah. Nah, saya pikir dengan perempuan ini akan lebih mudah nanti diarahkan. UMKM itu kan bisa juga UMKM keluarga, ya, UMKM kuria, resort, UMKM perempuan distrik, bahkan hatopan. Nah, hasil dari UMKM ini sejak kepemimpinan dari Ibu Ketua Konferensi Perempuan HKBP, Ibu Dr. Sandra Sidabutar, pada waktu snack time ini dicoba untuk dirasakan, ya, mulanya secara gratis toh diberikan kepada semua preses yang hadir, anggota MPS. Nah, dengan mencicipi hasil kuliner atau snack
dari UMKM tersebut kita kan dapat merasakan oh ini bagus, ini perlu ditingkatkan. Lalu kalau ada lelang, kenapa kita tidak manfaatkan mereka? Kita punya tenunan ulos, kita punya rajutan, kita punya kuliner. Sebenarnya harus dari situ sumber lelang kita. Sehingga dengan cara itu kita bisa membantu dan menghidupi semua keluarga-keluarga yang ada di HKBP, tapi juga di luar HKBP. Inang kan berkarir di HKBP, pernah jadi Pareses, pernah 2 kali menjadi kepala departemen di pusat. Tentu ini kan satu hal yang luar biasa diberi ruang oleh HKBP untuk pemimpin perempuan di HKBP. Tapi di komunitas kita, budaya Batak ini kan masih rancu ini. HKBP sudah memberi ruang, tapi budaya adat Batak belum tentu masih kontroversi soal peran perempuan. Bagaimana Inang melihat ke depan bahwa perempuan itu memang setara kedudukannya? Iya. Memang di awalnya kan saya terpilih 2008 menjadi preses perempuan pertama di HKBP ya. Nah di 2008 itu saya melihat jemaat yang saya pimpin itu kan sesungguhnya daerah transisi, si borong-borong itu ya. Umbang Habinsaran itu di daerah transisi, tidak kota dan juga tidak desa ya, kebanyakan petani tetapi juga pedagang. Di situ kalau saya berinteraksi langsung dengan warga jemaat, mereka menerima kehadiran perempuan. Tidak begitu sulit ya. Tidak begitu sulit sebagaimana kita yang membayangkannya itu sesulit tradisi orang Batak. Tapi 2 periode saya jalani di situ, justru mereka welcome kehadiran perempuan. Sama halnya pada waktu saya melayani di Samosir, demikian juga keadaannya. Tentu orang-orang yang kontroversial itu pasti selalu ada. Tapi bagaimana kita merangkul yang kontroversial ini sehingga memahami sebenarnya adat Batak itu justru menghargai peran perempuan. Misalnya sebagai parsonduk bolon. Kalau dia nggak parsonduk bolon, tentu kan dia akan membagi tidak rata ini makanan. Tapi karena dianggap bahwa dari kaum ibu inilah lahir keadilan, itu makanya dia dikatakan parsonduk bolon. Tentu makanan itu akan dibagikan kepada istri, anak-anaknya itu dengan secara adil dan merata. Saya selalu ingat bagaimana orang tua saya bercerita dulu, kami itu dengan ikan yang segini, kami bisa membagi secara merata. Dan anak-anak kami tertib, anak-anak kami itu sehat, ya. Bahkan mereka bisa membantu bekerja di ladang. Nah, oleh sebab itu satu tadi parsonduk bolon ya. Lalu yang kedua kan sitio puro dia. Kalau dia tidak menjadi perempuan kepercayaan yang tidak bisa mengelola uang, tentu dia tidak akan menjadi sitio puro, kan begitu. Tadi parsonduk bolon, sitio puro, parbahul-bahul nabolon. Berarti sabar dia kan? Ya, sabar artinya walaupun banyak tekanan, tantangan, bahkan mungkin ada kekerasan, dia akan tetap tinggal di rumah itu. Bagaimana merangkul anak-anaknya, walaupun sulit untuk berdamai dengan suaminya, tapi dia akan lebih baik mati di rumah itu, ya, walaupun menjadi korban kekerasan daripada keluar. Itu merupakan aib. Nah, dari budaya-budaya yang positif ini, inilah yang mau kita angkat, bahwa dengan hadirnya perempuan sebagai pareses di tengah-tengah gerejanya KBP, bahkan sebelumnya para halado pusat, Bibelfro, ya, para tokoh-tokoh pendidik juga adalah perempuan. Itu dengan hadirnya preses, lalu naik ke tingkat taraf 5 dari pimpinan, yaitu 2 perempuan, dan ini juga menjadi sekjen walaupun bertahap. Karena saya juga melihat untuk menjadi Eporus itu masih sulit perempuan. Tapi untuk sekretaris jenderal masih ada kesempatan itu. Ada, artinya justru ya, kalau saya mendengar kata dari Sintua, kami merindukan sekjen perempuan pertama di HKBP. Oke. Perempuan. Inang, ini bagian terakhir pertanyaan saya. Karena di beberapa waktu lalu agak kontroversi juga ada satu penguburan acara duka cita di Bojong Menteng di daerah Bekasi sana. Itu menjadi viral di media sosial.
Ini tentu menjadi bahan perbincangan di pusat juga di HKBP. Saya kira HKBP tidak bisa menafikan dia bagian dari budaya Batak, karena memang HKBP itu ada kata B-nya, Batak itu. Kita memang gereja terbesar di Asia Tenggara dan sekaligus gereja berbasis suku terbesar di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana gereja dia harus memang mencerahkan, dia memang harus menggarami, tapi budaya ini tetap harus dirangkul. Budaya ini kan seperti air dengan minyak ini, dia sama-sama cair tapi tidak bisa menyatu sebenarnya. Oke, sesungguhnya kan terkait dengan memasukkan apakah itu Alkitab, apakah itu tas kalau dia perempuan, ataukah peci, ataukah pakaian, bahkan sepatu, kan itu memang betul-betul di dalam konfesi kita kan itu tidak diperbolehkan. Karena itu mengandung unsur-unsur hasipelebeguon. Itu makanya misionaris kita datang ke HKBP untuk membantu kita bagaimana memahami Injil itu secara utuh, ya kan? Oleh sebab itu di konfesi kita, karena itu berbau kekafiran, makanya itu tidak diperbolehkan. Sebenarnya simpel saja, tidak mungkin orang yang sudah meninggal membaca Alkitab, tidak mungkin orang yang sudah meninggal membawa tas, memakai peci. Padahal ada yang lebih membutuhkan itu, yaitu orang yang hidup. Hanya mungkin di sini cara penyampaiannya yang harus lebih bagaimana ya. Ada orang yang harus disampaikan itu dengan cara keras, harus dengan cara kelemah lembutan. Di sini yang sebenarnya kita harus mampu memahami situasi keberadaan dari keluarga itu. Kata-kata yang dia harus sampaikan itu ya tetap penuh kasih lah, walaupun itu sudah bertentangan kontroversi. Oke, baik Inang, terima kasih. Demikian sahabat Suara Tapi yang bincang-bincang saya dengan Inang Pendeta Deborah Purata Boru Sinaga MTH, pimpinan HKBP. Terima kasih. Terima kasih, Horas.